Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri perencanaan tenaga kerja dengan topik perencanaan tenaga kerja terpadu dan efisiensi. Namun saudara-saudara sekalian, seperti biasanya sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang tidak tergantikan posisinya. Kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi tidak berarti jika tidak ada unsur manusia di dalamnya. Kualitas sumber daya manusia yang seperti apa dan dalam jumlah berapa suatu organisasi harus merekrut dan mempekerjakannya. Perlu adanya sistem perencanaan sumber daya manusia secara terpadu yang baik dan terpercaya. Perencanaan sumber daya manusia merupakan upaya memproyeksikan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. Di Indonesia, tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi apapun jenis, skala, dan ukurannya pasti tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya tidak dapat dengan mudah dan sederhana untuk mencari atau merekrut calon tenaga kerja berpotensi dan sesuai standar organisasi. Harus melihat berbagai aspek internal dan eksternal organisasi. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi. Organisasi yang tidak merencanakan keperluan sumber daya manusia sering kali menemui benturan bahkan tidak efisien tanpa rencana yang jelas tentang kebutuhan sumber daya manusia. Suatu organisasi akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan arah apabila suatu ketika membutuhkan tambahan pegawai ataupun karyawan. Apabila tanpa adanya rencana yang baik mengenai kebutuhan sumber daya manusia, maka perekrutan pegawai sering tidak sesuai dengan kebutuhan real akan tenaga kerja sehubungan dengan perluasan atau peningkatan kualitas organisasi. Perencanaan tenaga kerja itu sendiri adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa datang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis serta kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam merencanakan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Saudara-saudara sekalian, arti pentingnya perencanaan tenaga kerja. Semua organisasi harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan zaman. Pada era seperti sekarang ini, masa depan sangat sukar diprediksi karena perubahan yang terjadi sangat cepat. Pada kondisi lingkungan bisnis yang kompetitif, kehidupan organisasi dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan masif. Dalam konteks ini, perencanaan sumber daya manusia menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. Agar dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia bisa berhasil, sedikitnya terdapat 4 aspek perencanaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan para shareholder maupun stakeholder yang meliputi. Yang pertama, berapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan atau forecasting of employee. Yang kedua, melakukan identifikasi sumber daya manusia yang tersedia dan dalam organisasi, yaitu human resource audit.
Dan yang ketiga, melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan atau demand and supply analysis. Sedang yang keempat adalah menjalankan program action program. Menurut Nawawi, perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan prediksi bermaksud untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana strategis, rencana operasional, dan program tahunan di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Secara umum, ya, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menetapkan keputusan mengenai jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia harus terarah pada pengadaan dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya secara efektif dan efisien. Tentunya masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi memiliki masing-masing kompetensi, memiliki job description. Nah, yang dimaksud di sini adalah ya kemampuan perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun tujuan khusus dari perencanaan sumber daya manusia terdiri dari tujuan jangka pendek, ya, 1 tahun, dan tujuan jangka panjang atau panjang 2-3 tahun atau lebih, maksimal 5 tahun. Tujuan jangka pendek adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang yang harus diisi, baik jumlah maupun kualifikasinya di lingkungan sebuah organisasi. Adapun tujuan jangka panjang adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kompetitifnya perusahaan. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara masalah tenaga kerja, tentunya merencanakan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, bahkan di samping faktor alam dan faktor modal. Dikatakan demikian sebab walaupun suatu negara mempunyai sumber daya alam dan modal yang besar, ya, dia tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksinya. Tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang merupakan faktor produksi tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga dapat mendorong naiknya pendapatan nasional. Tingginya pendapatan nasional, ya, memungkinkan terbentuknya tabungan, baik tabungan masyarakat, tabungan perusahaan, atau tabungan pemerintah. Tabungan adalah sumber investasi untuk memperluas usaha sehingga akan membuka lapangan kerja baru. Yang dimaksud di sini, ya, tabungan itu tadi, apabila suatu organisasi telah mampu membangun eksistensinya dengan memanfaatkan sumber daya manusia memang yang memiliki kompetitif, ya, memiliki kompetensi yang sesuai, maka ini merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Banyaknya angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan produktivitas kerja. Jika kesejahteraan tenaga kerja baik, maka produktivitasnya akan meningkat sebab pekerja akan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sehingga tenaga kerja dan pikirannya akan terfokus pada pekerjaannya. Dengan demikian, para karyawan atau tenaga kerja akan mampu menciptakan pekerjaan atau mampu menciptakan kinerja yang superior. Ya, sekali lagi, para karyawan yang mampu, ya, mengerjakan pekerjaannya karena sudah memiliki kompetensi, mereka akan mampu membangun peningkatan kinerja sehingga peningkatan kinerja para individu para karyawan akan memberikan kontribusi terhadap eksistensi usaha di mana mereka melakukan pekerjaannya. Di lain pihak, kesejahteraan tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Hal itu perlu dilakukan sebab dengan
kualitas tenaga kerja yang rendah, peningkatan produktivitas akan sulit dicapai. Akibatnya, pendapatan pekerja pun akan sulit untuk ditingkatkan lagi. Adapun menurut Mangkunegara, perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya terintegrasi dengan rencana organisasi. Ya, tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis-jenis dan karakteristik pekerjaan di dalam suatu organisasi, maka organisasi akan memiliki daya saing yang tinggi. Memiliki daya saing yang tinggi berarti perusahaan tersebut akan mampu meningkatkan atau menjadi eksis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sisi persediaan, saudara-saudara sekalian, dan sisi kebutuhan. Dari sisi persediaan, perencanaan tenaga kerja cenderung membicarakan persoalan yang terkait dengan calon tenaga kerja atau perencanaan mengenai orang-orang yang akan menjadi pendatang baru pada kelompok angkatan kerja. Perencanaan ini pada akhirnya akan lebih banyak membahas mengenai jumlah dan mutu tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sisi persediaan dan sisi kebutuhan. Dari sisi persediaan, lebih banyak membahas mengenai jumlah dan mutu tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja cenderung membicarakan persoalan yang terkait dengan calon tenaga kerja atau orang-orang yang akan menjadi pendatang baru pada kelompok angkatan kerja. Perencanaan tenaga kerja dari sisi kebutuhan merupakan derived demand, di mana kebutuhan tenaga kerja baru akan ada jika ada permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek, jangka panjang, dan akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai suatu perencanaan yang mengandung harapan bagi seseorang karyawan secara individu. Dan bila mana memenuhi persyaratan serta mampu melakukan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan perusahaan atau lembaga organisasi, maka proses dalam meniti karir karyawan yang bersangkutan akan tercapai kenaikan pangkat atau jabatan yang diinginkannya. Menurut Mangkunegara kembali, perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja disebut sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Ini selalu diikuti dengan yang memiliki kompetensi. Karena kesalahan dalam menentukan kompetensi dan dalam menerima atau merekrut pegawai akan berakibat fatal bagi organisasi. Selanjutnya, Sedarmayanti juga menyatakan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen untuk menentukan bagaimana organisasi seharusnya berpindah dari posisi sumber daya manusia sekarang ke posisi sumber daya manusia yang diinginkan antara yang masa mendatang. Perencanaan sumber daya manusia dapat menjadi input penting bagi perencanaan strategi. Menurut Kashmir, perencanaan tenaga kerja berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang. Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini disebabkan tenaga kerja dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah, tergantung dari kondisinya. Perubahan kebutuhan sumber daya manusia ini disebabkan penurunan karyawan yang terjadi di semua perusahaan. Makin tinggi kebutuhan, maka kebutuhan sumber daya manusia juga selalu diperlukan. Nah, berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan tenaga kerja terpadu adalah suatu proses mengumpulkan informasi secara reguler dan analisis situasi dan tren untuk masa kini dan masa depan dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja kini dan masa depan. Ya, perencanaan tenaga kerja termasuk faktor-faktor penyebab adanya ketidakseimbangan dan penyajian pilihan pengambil
pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita simak ulang lagi sedikit lagi di bawah, meskipun sudah saya jelaskan tadi di atas. Tugas pokok perencanaan tenaga kerja. Tugas dan fungsi perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan, memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, seperti melakukan perencanaan terhadap rekrutmen karyawan, seleksi, pelatihan dan orientasi, evaluasi kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pemberhentian tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, kita singgung sedikit, dan tujuan manajemen sumber daya manusia ini ada keterkaitan tadi dengan apa yang telah saya jelaskan. Yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Yang kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga, memberi dukungan. Keempat, penyelesaian masalah. Dan kelima, media komunikasi terbaik. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengambilan keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Secara garis besar ada dua jenis kompetensi, yaitu kita bicara tentang kompetensi, biasanya sih technical kompetensi biasanya, atau work kompetensi. Nah, kompetensi manajer, soft kompetensi, yaitu jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola karyawan dan membangun interaksi dengan orang lain. Yang kedua, kompetensi teknik, hard kompetensi, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional pekerjaan yang berhubungan dengan seluk-beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Saudara-saudara sekalian, perencanaan tenaga kerja terpadu berarti terintegrasi. Misalnya mulai dari kabak personalia, kabak produksi, kabak pemasaran, kabak umum, perundang-undangan dan sebagainya. Jadi semua stakeholder tersebut harus terintegrasi dalam menentukan jumlah, kualitas atau kompetensi tenaga kerja yang diterima untuk periode tertentu. Nah, untuk itu perencanaan tenaga kerja terpadu merupakan keputusan strategis karena mengapa? Satu, merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa depan. Ya, serta menghubungkan kondisi intern dengan kondisi ekstern. Yang kedua, merupakan sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga, merupakan panduan dan kerangka kerja atau framework untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan usaha perusahaan dan sekaligus memberi motivasi kerja. Dan yang keempat, meneruskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh serta menyatu, integrated, interrelated dan unity. Yang kelima, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategi bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan. Proses perencanaan tenaga kerja belum kita singgung tadi mulai dari atas. Menetapkan tujuan perencanaan. Perencanaan tenaga kerja dilakukan dengan menyesuaikan arah rencana perusahaan. Ya, yang pertama, memetakan sumber daya manusia. Yang kedua, menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, menetapkan rencana tenaga kerja. 4, terkait dengan rekrutmen. 5, memonitor kesenjangan keterampilan. Yang berikutnya, mengadakan pelatihan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Saudara-saudara sekalian, simpel ya, tapi enak. Nah, kesimpulan. Perencanaan tenaga kerja terpadu adalah merencanakan yang memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, seperti melakukan perencanaan terhadap rekrutmen karyawan, seleksi, pelatihan dan orientasi, evaluasi kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pemberhentian tenaga kerja. Nah, yang kedua,
Tata kelola sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuannya atau eksistensinya. Perencanaan tenaga kerja terpadu merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa mendatang, serta menghubungkan kondisi internal dengan kondisi eksternal perusahaan. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, demikian materi perencanaan tenaga kerja terpadu dan efisiensi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Apabila ada yang perlu diklarifikasi, dapat menghubungi saya baik langsung maupun secara tidak langsung melalui channel saya ini. Terima kasih, sampai bertemu pada topik berikutnya.